Oh, 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 kenapa? Gak kuat, gak kuat. Kade ni immigration di. Lo mi di. Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul struktur data tree. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok kami. Saya Alul Fikri dengan NPM 24105110706. Dan saya Alsal Sahaja dengan NPM 241051107. Saya Famelani dengan NPM 25111 soal 2. Saya Sofia dengan NPM 24151. Baik, saya sebagai pemateri utama di sini akan menyampaikan tentang latar belakang dari sistem data tree. Tree merupakan struktur data non-linear fundamental yang terdiri dari nodes yang terhubung dengan relasi parent and child. Terbentuk hierarki. Keuntungannya adalah kemampuan mempresentasikan hubungan hierarkis antar data, menjadikannya sangat berguna dalam sistem file komputer, database management system, dan compiler design. Dalam kehidupan sehari-hari, struktur hierarkis seperti organisasi perusahaan dan silsilah keluarga yang dapat dimodelkan dengan tree. Berbagai implementasi tree seperti AVL tree, Bmin tree, B+ tree, heap, trie, segment tree, dan McLeod tree telah dikembangkan untuk mengatasi permasalahan spesifik dalam pemrograman modern. Mungkin pengembangan algoritma yang lebih efisien dan optimal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan komputasi. Selanjutnya, rumusan dan tujuan dari sistem data tree. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, apa itu tree, komponen dan terminologi, jenis-jenis tree, aplikasi tree, dan cara memilih tree yang sesuai. Tujuan dari tree adalah memahami konsep dan terminologi tree, mengenal jenis-jenis tree, analisis keuntungan. Pengertian tree. Apa sih pengertian tree? Tree adalah struktur data nonlinear yang terdiri dari kumpulan nodes yang terhubung dengan edge, membentuk hierarki seperti pohon terbalik. Node paling atas disebut root, dan setiap node hanya memiliki satu parent, kecuali root, namun bisa memiliki banyak child. Tree sangat efisien untuk pencarian data secara hierarkis, seperti pada struktur directory file. Tree juga didefinisikan sebagai directed acyclic graph yang terhubung tanpa siklus dan memiliki sifat rekursif. Terminologi pada tree. Terminologi pada tree terbagi atas 16, yaitu yang pertama ada node, merupakan elemen dasar yang menyimpan data dan referensi ke node lainnya. Kedua ada root, node teratas tidak memiliki parents. Node yang langsung terhubung ke bawahnya. 4 child, node yang menjadi turunan langsung dari parents. Kelima ada siblings, yaitu node-node yang memiliki parents yang sama. 6 ada left node, node tanpa anak. Ketujuh ada internal node, node yang memiliki setidaknya satu child. Kedelapan ada edge, yaitu jalur koneksi antar dua node, parent dan child. Kesembilan ada path, yaitu urutan node yang dihubungkan oleh edge. 10 ada depth, yaitu jarak atau jumlah edge dari root ke node tersebut. 11 ada height, jarak dari node ke left terdalam di bawahnya. 12 ada height of tree, yang merupakan height dari root node. Ke-13 ada level, yaitu kumpulan node dengan depth yang sama. 14 ada degree,
jumlah anak dari suatu note, 15 ada forest, kumpulan beberapa tree, 16 dan yang terakhir adalah subtree, cabang dari tree utama yang merupakan tree juga. Karakteristik pada tree. Tree memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Hierarki. Tree menyusun data dalam bentuk struktur bertingkat. Kedua, ada asiklit. Tree tidak memiliki jalur atau tidak mengandung siklus. Ketiga, ada konektivitas, yaitu semua node kecuali root memiliki satu parents. Keempat, ada easy, yaitu dalam tree dengan n node terdapat n1 edge. Kelima, ada path unik, hanya satu jalur sederhana antar dua node. Keenam, ada redundansi minimal, yaitu tidak ada koneksi berulang seperti pada graf. Ketujuh, ada rekursif seperti subtree, melupakan tree. Kedelapan, ada fleksibel, cocok untuk berbagai struktur seperti directory, XML, dan hierarki organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis tree. 1. Binary tree. Binary tree adalah jenis tree yang paling sederhana dan banyak digunakan, di mana setiap node memiliki maksimal 2 shield yang biasanya disebut sebagai left shield dan right shield. Jenis-jenis binary tree: full binary tree, complete binary tree, forfeit binary tree, balanced binary tree, degenerate binary tree. 2. Binary short tree. Binary short tree adalah nilai binary tree yang memiliki properti khusus. Untuk setiap node, semua nilai di subtree kiri lebih kecil dari node, dan semua nilai di subtree kanan lebih besar dari nilai node. 3. AVL tree. AVL tree dinamai dari penemuan Eddleston, Felsky, dan Landis, adalah jenis cell balancing binary short tree. Dalam EVL tree, perbedaan tinggi antara subtree kiri dan subtree kanan disebut balance factor. Dari setiap node tidak boleh lebih dari 1. Karakteristik EVL tree: self-balancing. EVL tree mempertahankan keseimbangannya melalui operasi rotasi setiap penyisipan atau penghapusan node. Balance factor. Balance factor dari sebuah node didefinisikan sebagai selisih tinggi subtree kanan dan subtree kiri. Dari EVL tree, balance factor setiap node harus -1, 0, atau 1. 4. B-min-tree dan B+tree. B-min-tree dan B+tree adalah jenis tree yang didesain khusus untuk sistem penyimpanan sekunder seperti disk, di mana akses data relatif lambat dibandingkan dengan memori utama. Struktur ini dioptimalkan untuk meminimalkan jumlah akses disk yang diperlukan. Keunggulan B+tree dibanding B-min-tree: struktur leaf lebih sederhana. Semua leaf memiliki struktur yang sama, menyederhanakan implementasi. Tingkat pengisian lebih tinggi. B+tree biasanya memiliki tingkat pengisian yang lebih tinggi dibandingkan B-min-tree. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh kawan saya sebelumnya. 5. Heap. Heap adalah jenis tree tertentu yang memenuhi heap property. Ada dua jenis utama heap, yaitu map heap atau nilai setiap node lebih besar atau sama dengan nilai shieldnya. 2. Min heap. Nilai setiap node lebih kecil atau sama dengan nilai shield. Karakteristiknya: 1. Complete binary tree. 2. Representasi efisien menggunakan array. 3. Operasi insert dan extract, mix atau max. 6. Merupakan tree di mana setiap node mempresentasikan karakter tunggal. Contoh karakteristiknya: 1. Dioptimalkan untuk operasi pada kumpulan string. 2. Kompleksitas: pencarian atau penyisipan, penghapusan N, O, M, N atau panjang string. Menghemat ruang dengan menyimpan prefix umum hanya sekali. 4. Sangat efisien untuk pencarian berdasarkan prefix. 7. Segment tree.
Tree di mana setiap node mempresentasikan interval dari array. Karakteristiknya 1. Rank query dengan kompleksitas O log n. 2. Rank update dengan kompleksitas O log n atau O log kuadrat n. 3. Struktur statis yang ukurannya ditentukan pada pembuatan. 4. Membutuhkan sekitar 4 n memori untuk array ukuran n. 8. Markley tree. Tree di mana setiap leaf node berisi hash dari blok data. Markley tree juga dikenal sebagai hash tree, adalah struktur data berbasis tree yang digunakan untuk memverifikasi dan menyinkronkan data secara efisien dalam sistem terdistribusi. Karakteristiknya 1. Memungkinkan verifikasi integritas data secara efisien. 2. Terdiri dari hash value yang terorganisir dalam struktur hierarkis. 3. Markley proof dengan kompleksitas O log n hash. 4. Umumnya diimplementasikan sebagai binary tree. Selanjutnya, aplikasi struktur data tree dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini akan dibahas beberapa aplikasi penting dari struktur data atau pohon tree dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. 1. File system. File system, sistem berkas pada komputer modern menggunakan struktur tree untuk mengorganisir dan menyimpan file serta di direktori. Contohnya penerapan tree pada file system. 1. Root directory sebagai node akar. 2. Directory sebagai node internal. 3. File sebagai node daun left. Keuntungannya 1. Navigasi dan pencarian file yang lebih efisien. 2. Pengelompokan file secara logis berdasarkan fungsi. 3. Kontrol akses dan keamanan berjenjang. 4. Kemudahan backup dan restore. 1. Meminimalisir operasi 1 0 kuadrat. 2. Node menyimpan beberapa kunci dan pointer. 3. Semua node daun pada level yang sama. B+3. Variansi B3 untuk DBMS modern. 1. Data record hanya di node daun. 2. Node internal untuk navigasi. 3. Node daun terhubung secara sekuensial. Keuntungan penggunaan tree dalam database adalah 1. Pencarian data dengan kompleksitas O log n. 2. Pengurutan data yang efisien. 3. Mendukung rank query dengan performa tinggi. 4. Memfasilitasi transaksional integrity dan data konsistensi. Contoh operasi tree dalam database adalah 1. Insertion, penambahan record. 2. Deletion, penghapusan record. Saya ulangi. 1. Insertion atau penambahan record. 2. Deletion atau penghapusan record. 3. Range scanning atau pencarian dalam rentang tertentu. 4. Rebalancing atau penyeimbangan tree secara otomatis. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kawan saya yang sebelumnya. 3. Compiler basic. Compiler adalah program yang mentransformasikan kode sumber menjadi bahasa target, seperti bahasa mesin. Mengandalkan struktur tree dalam berbagai tahap pemrosesannya. Abstract Syntax Tree atau AST adalah implementasi tree yang paling penting dalam perancangan compiler. Abstract Syntax Tree atau AST mempresentasi struktur sintaksis program dalam bentuk tree, di mana node internal mewakili operator atau konstruksi bahasa. 2. Node daun mewakili operan atau identifier. 3. Struktur tree mencerminkan precedence dan associativity dari operasi. Keuntungan penggunaan tree dalam compiler. 1. Memfasilitasi tipe checking dan scope resolution. 2. Mendukung kode transformation dan optimization.
3. Memudahkan error detection dan recovery. 4. Memungkinkan kode generation yang efisien. Selanjutnya, 4. Algoritma kompresi. Algoritma kompresi data memanfaatkan struktur tree untuk efisiensi penyimpanan dan transmisi data. Salah satu implementasi terpenting adalah Huffman coding yang menggunakan binary tree untuk kompresi data lossless. Yang menggunakan binary tree untuk kompresi data lossless. Huffman coding adalah teknik komparasi yang menggunakan prefix kode berbasis frekuensi kemunculan simbol dalam data. Keuntungan penggunaan tree dalam kompresi. 1. Menghasilkan kode optimal untuk kompresi lossless. 2. Adaptif terhadap karakteristik data. 3. Mendukung dekode yang efisien. 4. Memungkinkan kompresi real time. Selanjutnya 5. Decision tree dalam machine learning. Decision tree adalah model prediktif dalam machine learning yang menggunakan struktur tree untuk membuat keputusan dan memprediksi outcome. Model ini sangat populer karena interpretabilitasnya dan kemampuannya dalam menangani berbagai jenis data. Komponen decision tree. Root node. Root node awal yang mempartisi data. 2. Internal node. Node kondisi penguji pada fitur. 3. Leaf node atau terminal node. Node hasil prediksi atau keputusan. 4. Branch atau edge. Menghubungkan node mewakili nilai fitur atau kondisi. Aplikasi decision tree dalam kehidupan nyata. 1. Diagnosa medis. 2. Credit scoring. 3. Customer segmentation. 4. Phone detection. 5. Recommendation system. Keuntungan mudah diinterpretasi dan divisualisasikan. 2. Minimal processing data. 3. Menangani fitur numerik dan kategorikal. 4. Dapat menangani missing value. 5. Otomatis menggunakan fitur selection. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi makalah kami tadi adalah struktur data tree merupakan fondasi penting dalam ilmu komputer dengan karakteristik hierarkisnya yang memungkinkan representasi relasi data secara efisien. Penerapannya yang sangat luas meliputi sistem file untuk organisasi direktor, basis data melalui B-min tree untuk pengindeksan, compiler dengan abstrak syntax tree, algoritma kompresi seperti Huffman coding dan machine learning melalui decision tree. Pemahaman mendalam tentang struktur tree sangat efisien bagi pengembangan algoritma yang efisien dan solusi teknologi inovatif yang mampu menangani kompleksitas data yang terus meningkat. Sekian hasil presentasi kami yang berjudul struktur data tree. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.